الله زاد محمدا تعظيما صلى الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkah serta limpahan rahmatnya lah kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Salawat bertangkikan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak bersama para sahabatnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkehendak. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 7 bersama rekan saya sendiri bernama Kemas Muhammad Bilal Azani dan rekan saya bernama Seftika Sri Anjani. Pada kesempatan kali ini kami bertugas akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul analisis kosakata baku dan tidak baku serta jenis dan juga struktur daripada kalimat. Untuk langsung saja dalam penjelasan informasi tentang makalah kami akan kami bahas pada video berikut ini. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pengertian kata baku dan tidak baku. Pengertian kata baku. Kata baku diartikan sebagai tolak ukur kata yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan KBBI. Sedangkan kata tidak baku merupakan tolak ukur kata yang belum memenuhi standar dalam KBBI. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi kata baku. Fungsi kata baku terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai pemersatu bangsa, yang kedua sebagai pemberi kekhasan, yang ketiga sebagai pembawa kewibawaan, dan yang terakhir, yang keempat yaitu sebagai kerangka acuan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri kata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Yang keempat, pemakaian imbuhan dilakukan secara eksplisit. Yang kelima, pemakaian sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, tidak mengandung makna ganda dan tidak meracu. Yang ketujuh, tidak mengandung arti pleonasme atau menambahkan kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu tidak mengandung hiperkorek. Selanjutnya, kita akan membahas tentang yaitu ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, tidak memiliki subjek atau predikat ataupun keduanya. Yang kedua, menggunakan kata-kata frasa atau bentuk lain yang tidak perlu. Yang ketiga, dapat mempengaruhi bahasa daerah atau bahasa asing. Yang keempat, terpengaruh oleh perkembangan zaman. Yang kelima, digunakan dalam pembicara santai sehari-hari. Yang keenam, dapat dibuat oleh siapapun sesuai keinginannya. Yang ketujuh, ejaan yang digunakan tidak sesuai atau tidak tepat dengan KBBI maupun PUBI. Yang kedelapan, bersifat ambigu sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman ataupun kekeliruan di salah satu penafsiran. Yang terakhir yaitu 9, preposisi tidak digunakan dengan tepat. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang struktur dan juga jenis-jenis daripada kalimat. Struktur kalimat itu terdiri atas subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis daripada kalimat itu sendiri. Kalimat itu sendiri berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 5. Yang pertama berdasarkan isi atau fungsinya. Berdasarkan isi atau fungsinya, kalimat itu terdiri dari 7 kalimat. Yang pertama, kalimat berita atau pernyataan atau kalimat deklaratif. Yang kedua,
kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Yang ketiga, kalimat perintah atau kalimat imperatif. Yang keempat, kalimat seruan. Yang kelima, kalimat pengandaian. Yang keenam, kalimat lengkap. Yang ketujuh, kalimat tidak. Nah, sementara itu, jenis-jenis kalimat berdasarkan pola subjek atau predikatnya terbagi menjadi dua, kalimat versi dan juga kalimat inversi. Kalimat versi merupakan kalimat yang sesuai dengan susunan pola dasar pada bahasa Indonesia, SP atau SPOK, ataupun SPK dan juga yang lain-lain sebagainya. Sementara itu, kalimat inversi merupakan kalimat yang memiliki ciri khas adanya predikat yang mendahului kata subjek. Baik, kali ini kita bahas jenis kalimat selanjutnya, yaitu jenis kalimat berdasarkan gaya penyajiannya. Terdiri dari tiga. Yang pertama, kalimat yang melepas. Yang kedua, kalimat yang klimaks. Dan yang ketiga, kalimat yang berimbang. Kalimat melepas adalah kalimat yang ditulis maupun diucapkan dengan menggunakan gaya penyajian melepas. Sementara itu, kalimat yang klimaks merupakan suatu bentuk kalimat ketika suatu kalimat majemuk disajikan dengan cara menempatkan anak kalimat di depan kalimat induknya. Sementara itu, kalimat yang berimbang adalah kalimat yang biasanya tersusun dalam bentuk kalimat majemuk setara atau majemuk campuran. Baik, kali ini kita akan bahas jenis kalimat selanjutnya, yaitu kalimat berdasarkan subjeknya. Kalimat berdasarkan subjeknya terbagi menjadi dua, yaitu kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Yang dimana kalimat aktif ini merupakan kalimat di mana unsur subjek di dalamnya melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Sementara itu, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Baik, kita lanjut ke jenis kalimat berikutnya. Lalu berdasarkan pengucapannya, kalimat itu terbagi menjadi dua, kalimat langsung dan juga kalimat tidak langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang disampaikan secara langsung tanpa adanya perantara, di mana kalimat ini biasanya memuat tanda petik dua. Selanjutnya, kalimat tidak langsung ialah kalimat yang merupakan menceritakan kembali ucapan yang pernah dikatakan oleh orang. Baiklah, hari ini kita akan masuk kepada penutup. Pada bagian penutup ini dapat kami ambil kesimpulan bahwa pentingnya menganalisis suatu kosakata itu baik baku maupun tidak baku, karena agar kita dapat memahami bagaimana cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI dan PUBI, baik itu yang kita ucapkan maupun kita tuliskan. Setelah kita memahami kosakata baku dan tidak baku, maka kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memahami daripada kalimat. Karena kalimat ini merupakan suatu susunan dari kosakata yang telah kita pahami, maka kita juga perlu memahami jenis dan juga struktur daripada kalimat itu. Maka dari itu, dengan ini kami harapkan setelah warga Indonesia memahami kedua materi yang kami paparkan ini, dapat bersama-sama membangun negeri Indonesia ini, menjadikan bahasanya kembali menjadi bahasa internasional yang diakui oleh seluruh negara. Mungkin cukup sampai sini saja materi yang dapat kami paparkan melalui video ini. Kami harap dapat bermanfaat bagi semua teman-teman warga Indonesia dan juga seluruh penonton pada video ini. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.